Rohmah Nurbaiti. Oh, info dari Mas Alif. Ini Mekarsari ya? Tidak ada orangnya di sana? Oke, siap. Teman-temannya pada kemana nih? Belum pada datang? Tadi ada Asri yang udah izin, dia nggak bisa hadir. Kemudian teman-teman yang lain belum ada kabar lagi. Puji tahu teman-temannya? Tadi mah on, Miss. Tadi habis chattingan. Kirain udah pada masuk, belum ternyata. Coba infoin lagi ke teman-temannya. Oke, Miss. Sambil kita review yang kemarin, tugas-tugasnya sudah saya cek semuanya. Tapi dari 7 member kita di sini yang college assignment ke saya itu cuma ada 4 ya. Masih ada Siti Sarah, Zakia, sama Zendi yang belum. Tapi kalau saya perhatiin akhir-akhir ini, kayaknya Zendi jarang ngumpulin tugas juga deh. Ada yang tahu keadaan Zendi sekarang? Dia kan kerja, Miss. Tapi harusnya bisa menyeimbangkan ya waktu kerja sama untuk belajarnya juga. Karena kan sudah kewajibannya. Terus untuk tugas-tugas yang saya berikan itu bukan semata-mata karena teman-teman harus ngerjakan juga, tapi itu sebagai basic knowledge teman-teman dari English Nursing untuk mengetahui hal-hal apa saja sih yang diperlukan untuk mengenal English Nursing lebih jauh lagi. Karena dari basic bahasa Inggrisnya aja kita juga harus ada skill. Kemudian ini di bahasa Inggris yang lebih spesifik namanya English for Specific Purpose. Nah, ini bahasa Inggris keperawatan. Jadi kita juga harus tahu membedakan antara bahasa Inggris umum sama bahasa Inggris keperawatannya. Oke. Siti Sarah juga izin. Sebentar, saya cek attendance list-nya. Berarti hari ini yang izin ada Asri sama Siti Sarah. Dan yang hadir ada Puji, Zahra, Nadine Siva kemarin, Zakia ya kalau nggak salah ya? Iya, Miss. Oke, sama Rohman Baiti itu tadi di Sari. Oke, so saya mau lihat juga tugas teman-teman yang sudah dikumpulin ke saya. Kemarin itu ada punya Asri, Sari, Siti Zahra, sama Puji. Zakia belum kumpul tugas ke saya ya? Oke, sambil kita tunggu teman-teman yang belum hadir di sana, saya mau share screen untuk yang ibu kemarin. Bentar, saya connect ke kelas juga. Kemarin itu yang describing symptoms. Nah, untuk mendeskripsikan gejala. Tugas kita ada di sini. Coba saya mau untuk tugasnya saya sudah cek juga, tapi seperti biasa saya mau mengasah pronunciation kalian. Pelafalan kalian dalam bahasa. Jadi saya mau teman-teman bacain tugasnya sesuai sama apa yang udah dibuat ya. Baik, Miss. Saya mau mulai dari Zahra.
Zahra masih ada di sana? Masih, Miss. Bentar. Oke, siap. Kemarin, ya untuk yang poin nomor 1, perintah saya kan untuk dibuat ke kalimat ya. Contohnya kan misalnya yang cuff di sini. I have a cuff gitu, yang simpelnya. Atau kalau misalnya subjeknya she, berarti pakainya has. She has a cuff. Seperti itu. Ya, dibikin kalimat gitu ya, Miss? Ya, kemarin Zara ada yang missing di tugasnya, jadi kurang dibikin kalimat. Tapi Iya, untuk Miss. sekarang bisa dibuat kalimat simpelnya aja. Dari misalnya yang penting ada subjek sama keterangan dari kata-kata yang ada di kolom ini. Atau she feels cuff juga bisa. In a simple sentence. Oke, Miss. Oke, Miss. Dari yang nomor, dari gambar yang terserah. Nomor 1 sampai nomor 6. 1, 6. Miss boleh lihat gambarnya nggak? Boleh. Ini. Atau mau contoh kalimatnya kemarin tuh ada sebentar ya. Kemarin tuh di bawahnya. Sorry. Jadi kalimat simpelnya ada subjek, kemudian bisa ada to be atau penggunaan have atau has, baru ketemu yang vocabulary yang ada di dalamnya. Ini dia contohnya. Nah, contohnya bisa kayak gini. I am tired. Atau she feels dizzy. Atau she has a sore throat. Kalian positif aja yang simple. Ya, Pak. Tadi gambar yang pertama tuh cewek apa cowok ya, Miss? Bebas mau cewek atau cowok. Subjeknya boleh she, he, atau nama orang juga bisa. Tugas saya mana, Miss? Bentar. Jawaban saya. Bisa menggunakan to be, atau menggunakan feels, atau have, atau has. Baru ketemu sama vocabulary yang ditentukan tadi. Gimana, udah dapat gambaran atau masih bingung? Sudah, Miss. Oke. She has feel. Nah, kalau langsung menggunakan feel, nggak perlu pakai has lagi. Langsung, kalau di sini kan contohnya langsung she feels dizzy. Feel. Berarti she feel runny nose. Yes, bisa. Terus she
She feel headache. She feel headache. Terus he has Stomach case. Kalau stomach aja, perutnya aja dong. Oh iya, stomach ache. So number she has a cold. Gimana? She has a Fever. Nomor 1, 2, 3. Nomor D dulu ya. 4. She has feel fever. cold. He feel cold. Cough, batuk ya? Cough. Bacanya cough. Cough. So Kemudian number satu lagi deh. The last one. She has ini bacanya Yap. Yang itchy. Oh, itchy, gatal. Iya. Jadi gimana kalimatnya? He feel itchy. He feels itchy. Yes. Feels. Oh, pakai feel banyak. Feels, merasakan. Oke, thank you Zahra. Kemudian kita move ke Puji. Masih ada di sana? Hadir, Miss. Oke, siap. Puji sekarang langsung yang ke poin nomor 6. Nah, yang di Puji sini. ini Miss jawabannya, Miss. Yang mana? Enggak, Miss, enggak. Yang pertanyaan dibuat pertanyaan itu ya, Miss. Iya, di match, dicocokkan. Jadi disebutkan misalnya nomor 1, do you have runny nose? Gitu. Jawabannya berarti yang B. Nomor 2, how do you bla 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 bla, jawabannya yang mana gitu. Semuanya Miss. Nah. Yes, 1 to 5. Do you have a runny nose? How do you feel today? Do you have any other symptom? What are your symptoms? Do you have a temperature? Oke, coba nomor 3 artinya apa kira-kira? Do you have Do you have any other symptoms? Apakah ada gejala lain? Bukan, Miss. Apakah kamu punya gejala lain? Terus kalau yang nomor 4? Apa gejala kamu gitu kan, Miss? Yes, that's right. What are your symptoms? Apa saja gejalamu? Oh iya, Miss. Kemudian yang nomor 2? Bagaimana keadaanmu hari ini? Yes, that's right. Okay, thank you Puji. Welcome, Miss. So, satu lagi, Mekarsari. Mekarsari ada? Ada, Miss. Oke, Mekarsari yang poin nomor 7. Oh, yang pertanyaannya, Miss. Yes, that's right. What is your kid name? Child's name? My son name is Saul Campbell.
How many of he is there? He is 3. Iya, 3. Oke, Do nanti you jawabannya kita bahas di belakang. do you have stomach? Do you have stomach? Nomor 3. 3. Oke. Number 4, do you have fever? Nomor 4. Do you have apa? Fever. Fever. Iya. 5, do you feel any other? Nomor 5. Do you feel? Any other symptom? Oh, do you feel any other symptoms? Bisa. Jawabnya? No. No No other symptom. other symptoms. Oke, thank you. Coba kita bahas yang poin nomor 7. Di sini jawabannya ada my son's name is Saul Chambers. Nah, di sini disebutkan nama anak laki-laki saya adalah Saul Chambers. Nah, berarti yang ditanyakan berarti siapa nama anak laki-lakimu? Nah, karena di sini sudah jelas son, berarti di pertanyaannya menggunakan sons juga. Jadi begini pertanyaannya. What is your son's name? Siapa nama anak laki-lakimu? Nama anak laki-laki saya adalah Saul Chambers. Kemudian untuk nomor 2, di sini jawaban yang tersedia itu he is 3. Dia 3. Dia cuma dijelasin 3 aja. Nah, berarti pertanyaan yang mendukung adalah menanyakan tentang umur. Berapa umur dia sekarang? How old is he now? He is 3. Kalau yang tadi pertanyaannya dari Puji, how many he is now? Kalau nggak salah gitu ya. Berarti artinya ada berapa dia? Sedangkan jawabannya itu menentukan untuk umur. He is 3. Dia itu 3 tahun. Kemudian nomor 4. Untuk nomor 4 disebutkan dari temperatur suhu badannya 37,5 37.5 degree. Nah, berarti untuk pertanyaan yang sesuai, does he have normal body temperature? Itu bisa. Apakah dia punya suhu tubuh yang normal? Atau nanya, berapa suhu tubuh yang dia punya sekarang? Kalau nanya berarti, what is his temperature body now? Bisa kayak gitu. Kemudian untuk yang nomor 5. Nah, di sini sudah jelas jawabannya. No other symptoms. No. Tidak ada gejala lain. Berarti ini pertanyaannya lain. Berarti bahasa Inggrisnya, does any other symptoms? He have no other symptoms, gejala lain. Okay, overall you did your best and I appreciate what you write on your paper and give it to me. Tapi sejauh ini teman-teman udah cukup paham sama poin yang saya berikan, tapi kurang diasah dikit lagi aja sambil kita belajar bareng-bareng juga. Kemudian kita move ke other material. I will stop share this ebook. Saya akan stop share. Kemudian saya akan buka di PowerPoint. Nah, di screen teman. Jadi di sini ada adverbs
itu namanya membangun. Untuk pola suatu kalimat itu biasanya kan ada subjek, predicate, sama objek dalam bahasa Indonesia. Kemudian terakhir ada keterangan atau bisa disingkat sebagai SPOK. Beda sama bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris dia ada subjek, dia bisa membutuhkan verb, objek, kemudian adverb. Nah, untuk adverb ini sebenarnya ada macam-macam. Kata keterangan itu ada macam-macam. Ada keterangan waktu, keterangan tempat, kemudian di sini ada keterangan frekuensi. Nah, maksud dari keterangan frekuensi itu jangka waktu yang diperlukan, jarak antara waktu sebelumnya dengan waktu sesudahnya. Biasanya kalau untuk adverb of frequency ini adalah, nah di sini ada always, usually, often, sometimes, hardly, ever, sama never. Nah, di sini biasanya adverbs yang biasanya digunakan dalam conversation atau penggunaan kalimat-kalimat bahasa Inggris pada umumnya. Nah, untuk penggunaan ini dia ada tingkatan dari penggunaannya. Nah, contohnya misalnya always. Always itu kan artinya selalu. Nah, kalau selalu itu berarti kalau dalam presentasi itu dia 100%. Maksudnya 100% itu berarti dia dilakukan terus-menerus. Habitual atau kebiasaan, pasti dilakukan. Kemudian yang kedua ada usually. Usually ini dia di bawahnya dari selalu. Nah, usually artinya kan biasanya. Kalau biasanya berarti hampir setiap waktu. Berarti dia enggak setiap waktu dikerjakan terus. Berarti presentasinya menurun. Jadi 80%. Kemudian ada often di bawahnya. Often itu artinya sering. Nah, kalau sering berarti kan sama, tidak selalu dikerjakan, tidak selalu dilakukan. Persentasinya di bawah lagi dari usually, yaitu 60%. Kemudian ada sometimes. Nah, sometimes ini artinya kadang-kadang. Kalau kadang-kadang berarti beberapa kali dilakukan, tidak selalu dilakukan. Kemudian turun lagi, ada hardly ever. Atau biasanya bisa juga disebut rarely atau barely. Artinya jarang. Itu sekitar 20% dilakukannya. Kemudian, dan yang terakhir itu ada 0%, yaitu never, tidak pernah dilakukan sama sekali. Jadi untuk penggunaan adverbs of frequency di sini ada rentang waktu yang digunakan. Dari yang sering atau selalu atau pasti dilakukan terus-menerus sampai yang tidak pernah. Nah, kemudian di sini use, penggunaan. Use adverbs of frequency to answer the question how often. Nah, penggunaan adverb of frequency ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dalam bentuk how often, seberapa sering. Contohnya, how often do you eat in a day? Seberapa sering kamu makan dalam sehari? Jawabnya kan berarti pasti kan? Atau selalu. I always eat twice in a day. Saya selalu makan 2 kali sehari. Nah, kalau udah selalu berarti dia pasti dilakukan terus-menerus. Atau kalau misalnya how often do you visit your grandma? Nah, seberapa sering kamu mengunjungi nenek kamu? Kan kalau misalnya kegiatan ini dilakukannya tidak sesering mungkin atau kadang-kadang. Berarti penggunaannya pakai yang sometimes. I sometimes visit my grandma once a week gitu misalnya. Saya biasanya mengunjungi nenek 1 minggu sekali. Berarti dia jarang dilakukan, enggak sering, jadi tingkatannya itu menurun, enggak sebanyak yang always, enggak 100%. Kemudian, nah, dalam penggunaannya juga, use a positive verb
with hardly ever and never. Nah, gunakan kata kerja positif dengan hardly ever dan never. Nah, verb di sini maksudnya kata kerja. Dalam bentuk yang positif, dia tetap menggunakan hardly ever atau never. Nah, contoh dalam kalimatnya, he never smokes. Arti bahasa Inggrisnya kan dia tidak pernah merokok. Nah, salah kalau dia menggunakan does. He doesn't never smoke. Nah, sudah digunakan doesn't. Doesn't itu singkatan dari does not, ditambah lagi never. Never itu sebenarnya singkatan dari not ever, tidak pernah. Jadi di situ ada double no. Jadi tidak boleh karena ada yang doesn't sama never. Jadi kalau untuk masukkan ke dalam kalimat langsung aja. He never smokes. Dia tidak pernah merokok. Kemudian, nah, di sini the position adverbs of frequency go before all of the verbs except be. Untuk posisinya, adverbs of frequency dalam sebuah kalimat itu adanya sebelum kata kerja. Except be, except itu kecuali to be. Nah, to be di sini kan yang kita udah bahas berkali-kali dari minggu lalu yaitu is, am, sama are. Nah, selain itu dia adanya sebelum kata kerja. Nah, di sini nih kalau dalam susunannya ada subject, kemudian ditambahkan adverb of frequency, baru ketemu sama verb. Contohnya, she always plays tennis in the morning. Dia selalu bermain tenis di pagi hari. She di sini sebagai subjek, kemudian always. Nah, always di sini adverbs of frequency. Baru ketemu sama kata kerja atau verbs. Kemudian untuk contoh yang kedua, they usually have lunch at work. Mereka biasanya makan siang di tempat kerjanya. Nah, they di sini sebagai subjek, usually sebagai adverb, kemudian have di sini sebagai verb atau kata kerja. Jadi posisi dari adverbs of frequency itu posisinya sebelum kata kerja. Kemudian selain itu, adverbs of frequency go after the verbs to be, ada is, am, sama are. Nah, adverbs of frequency ini ada setelah kata kerja dari to be, is, am, are. Nah, kenapa to be ini bisa dikatakan kata kerja? Karena kalau di sebuah kalimat itu tidak terdapat kata kerja asli, maka to be yang ada di kalimat itu bisa sebagai kata kerja pengganti. Di sini contohnya, she is always late for work. Dia selalu telat bekerja. She sebagai subjek, is di sini sebagai to be, kemudian always. Nah, penggunaan always di sini adverb of frequency. Baru ke objeknya yang menerangkan kalimat tersebut. Contoh yang kedua, they are often hungry. Mereka sering lapar. Nah, kenapa dia nggak ada kata kerjanya jadi diganti to be? Karena dalam kalimat ini ada yang namanya adjective, yaitu kata sifat. Kata sifat tidak membutuhkan kata kerja, tapi dia butuhnya to be. Nah, di sini adjective atau kata sifatnya ada late sama ada hungry. Kemudian mereka ini membutuhkan to be. Nah, untuk menyesuaikan to be itu dilihat lagi dari subjeknya. Kemudian ditentukan penggunaan dari to be-nya. Apakah dia is, am, atau are. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Miss. Cukup jelas ya. Oke. Kemudian saya ada latihan sedikit.
saya stop share yang PowerPoint ini, kemudian saya ganti ke PowerPoint yang satunya lagi, adverb of frequency. Oke, udah ada ya di screen teman-teman ya. Sudah, Miss. Ini Nah, di sini sama kayak tadi juga urutannya dari always sampai never. Nah, tapi bedanya sama yang tadi hanya di penggunaan occasionally sama rarely. Kalau di sini lebih detail ya. Karena kalau always ini tingkatannya lebih tinggi. Powernya dia full, banyak. Selalu artinya. Kemudian ada bawahnya tingkatannya yang di bawah always yaitu usually yang artinya biasanya atau frequently. Nah, frequently ini artinya sebenarnya sama-sama kayak often yaitu sering, tapi tingkatannya frequently ini lebih sering daripada often. Kalau often hanya sekedar itu aja. Kalau always kan selalu dia pasti dikerjakan. Nah, kalau yang usually ini most of the time hampir setiap waktu. Nah, kalau hampir berarti dia tidak mencapai keseluruhannya. Kemudian ada yang sometimes. Nah, sama kayak tadi, kadang-kadang. Berarti dia tidak selalu dikerjakan. Dia powernya lebih rendah daripada often itu. Kemudian di sini ada occasionally. Nah, occasionally ini juga hampir mirip sama sometimes yang artinya kadang-kadang. Tapi kalau occasionally yang ini dia hanya beberapa kali dilakukan. Berarti termasuk ke kategori yang jarang. Nah, bawahnya ada lagi rarely atau barely. Ini yang artinya hampir tidak pernah dilakukan atau jarang banget, benar-benar jarang. Nah, karena dia udah hampir nggak pernah dilakukan, power yang bawahnya lagi udah kosong, yaitu never, tidak pernah dilakukan. Jadi kalau untuk ngebedainnya sih, biasanya dia pekerjaannya itu yang benar-benar sering dilakukan sama yang terakhir tidak pernah dilakukan. Jadi kita bisa kira-kira sendiri aja. Kemudian, nah di sini ada masuk yang ke dalam kalimatnya. Ada they ... have breakfast together. Nah di sini powernya cuma sedikit doang nih. Cuma di bar satu aja, satu bar. Kalau kita lihat dari yang slide sebelumnya, kalau yang ada di satu bar itu kan berarti apa? Rarely. Dia hampir tidak pernah dilakukan, yaitu jarang. Berarti jawabannya, they rarely have breakfast together. Sampai sini udah paham teman-teman ya? Bisa dipahami? Paham, Miss. Oke, kemudian kalau yang apa nih? Nomor 3. Kok nomor 3? Slide nomor 3 maksud saya. Nah, di sini ada he ... takes a shower twice a day. Dia ... mandi 2 kali sehari. Nah, di sini ada pilihan never, always, sama often. Kalau dilihat dari powernya dia kan full. Jawabnya kira-kira apa? Always. Always. Yes, that's right. Jawabnya always. Dia selalu. Berarti dia pasti dilakukan. Kemudian untuk yang di sini ada Grace ... brushes her teeth after eating. Pilihannya ada never, barely, sama constantly. Power di situ 0, benar-benar kosong, empty. Berarti dia menggunakan apa? Never. Never. Yes, that's right.
Di sini ada Josu cleans my house. Jawabannya sesuai? Usually. Yes, usually. Karena dia powernya di bawahnya always. Kalau full tadi kan di sini always. Di bawahnya usually. Kemudian the last one, yang terakhir. Oh, ini udah terakhir ternyata teman-teman. Nah, berarti sampai sini udah bisa dipahami ya untuk penggunaan adverb of frequency. Jadi, sambil saya ulas lagi, kalau penggunaan adverb of frequency ini digunakan setelah subjek, kemudian sebelum kata kerja. Nah, di sini kan ini namanya kata kerja nih, atau verbs. Baru dia menggunakan adverb of frequency di dalam kalimatnya. Tuh, kalau kita lihat dari contoh-contoh kalimat yang ada, penggunaan dari adverb of frequency dia ada di posisi sebelum verbs atau sebelum kata kerja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup clear ya? Iya, Miss. Oke. Kemudian saya mau move lagi ke e-booknya. Berarti hari ini hadir hanya ada 3 ya. Ada Puji, Zahra, sama Sari. Oh, di sini. Nah, di sini untuk yang penggunaan adverb of frequency itu ada di halaman bawahnya. Oh, ini dia. Nah, di sini dijelaskan. Oh, coba saya mau minta tolong Zahra, bisa tolong dibacain yang awal ini? Yang di kolomnya, Miss. Yang kolom abu-abu aja. Yang ini yang atas. Adverbs of frequency. We use adverbs of frequency with the present simple to say how often we do things. Never, sometimes, often, usually, and always. Oke, thank you. Nah, di sini dijelaskan. We use adverbs of frequency. Kita menggunakan adverbs of frequency with the present simple to say how often we do things. Kita menggunakan adverbs of frequency dengan adanya simple present untuk mengatakan how often, kayak tadi, seberapa sering we do things, kita melakukan sesuatu. Nah, untuk rating di sini dia hanya ada 5 rating dari never, sometimes, often, usually, always. Tidak pernah, kadang-kadang, often itu sering, usually biasanya, always selalu. Nah, seperti kayak yang tadi, dari rating 0% sampai 100%. Untuk contoh kalimatnya, Puji bisa tolong dibacakan 4 kolom ini? Adverb, Miss. Yes. Adverb of frequency go before the main verb. Adverb of frequency go after the verb be. Pasien
Patients with mumps don't usually have a rash. I am often very tired after work. Oke, thank you. Nah, di sini untuk posisi kayak yang tadi di PowerPoint yang sudah saya jelaskan. Adverbs of frequency ada sebelum kata kerja. Nah, contoh di kalimatnya ini, patients with mumps don't usually have a rash. Nah, penggunaannya sebelum kata kerja di sini, sebentar ya, saya izin angkat telepon sebentar ya. Iya, Miss. Oke. Saya tinggal sebentar nggak apa-apa ya? Ada hal yang harus saya kerjakan sebentar, oke? Miss. Oke, thank you. Welcome. Di bawah coba tuh ruangan Pak itu. Pak Nanda coba. Ini ada nggak situ? Oke, kita kembali lagi. Tadi untuk yang pembahasan adverb of frequency. Nah, posisinya sama kayak yang tadi. Dia untuk yang kolom pertama di screen teman-teman masih ada
screen-nya saya share ya, yang dari ibu. Masih, Miss. Oke. Nah, untuk yang pertama, adverbs of frequency go before the main verb. Nah, ini dia posisinya sebelum kata kerja. Yaitu, nah kalau dari contoh yang ada, kata kerja di situ adalah have. Maka posisinya sebelum have. Dia menggunakan yang usually. Untuk yang kedua, go after the verb of be. Nah, dia posisinya setelah to be. Contoh dalam kalimatnya, I'm often very tired after work. Saya sering capek setelah bekerja. Nah, di sini dia menggunakan adverb of frequency itu yang often, kemudian ada to be sebelumnya, yaitu am, karena dia menggunakan subjek yang I. Kemudian, ya, untuk tugas teman-teman di sini yang sebentar. Di komputer saya agak lambat, jadi saya nggak bisa ngeliat. Saya join lagi. Oh, ini dia. Nah, untuk tugas teman-teman di sini yang taking a blood sample. Nah, di sini untuk yang poin 1 dari gambar-gambar di sini, taking a blood sample. Di sini ada step-step untuk mengambil sampel darah. Tapi dalam picture yang tersedia di sini masih dalam random, masih acak. So, it means that you have to arrange these steps and this situation based on the right steps. Jadi, tugas teman-teman di sini untuk mengurutkan tahapan-tahapan yang sesuai dari yang pertama sampai dengan tahap yang terakhir. Nah, di sini kalau teman-teman lihat kan ada poin atau ada ditunjuk. Yang di sini misalnya nomor berapa tuh? Nomor 5. Nah, untuk nomor 5 di sini berarti yang misalnya yang A gitu, antiseptic wipe. Berarti sesuaikan. Nih, number C. Number C kan tulisannya needle. Needle artinya jarum. Nah, dicari di sini poin mana yang sesuai dengan arti dari poin yang ditunjuk itu. Tinggal dituliskan abjadnya aja di sini. Kemudian, nah, untuk yang mengurutkan tadi, itu dilihat dari yang poin 2 aja. Di sini udah ada kalimat-kalimatnya sesuai, hanya tinggal diurutkan dari tahapan pertama sampai dengan yang terakhir. Misalnya kan, kalau ambil darah itu pertama dibersihkan dulu lengannya atau diangkat kain yang menghalangi dari tangan yang akan diambil darahnya. Terus disuntik, kemudian dikasih antiseptik dan lain sebagainya. Nah, jadi tugas teman-teman di sini mengurutkan gambar yang di atas tadi dari step-step yang ada di poin 2 ini. Di sini kan ada 2 kolom yang kosong ya. Nah, teman-teman gak usah peduliin yang ini, jadi hanya tinggal diurutin aja dari yang angka 1 sampai angka 6. Dan yang terakhir di poin nomor 4. Di sini only arrange these sentences into the good sentences. Nah, di sini cukup disusun kalimat yang benar. Jadi yang teman-teman kerjakan itu di poin nomor 1, 2, dan 4 ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Puji mau nanya, Miss. Boleh.
Yang nomor 2 berarti apa sih namanya? Tinggal disalin aja Miss ya. Yang tulisan yang apa sih tuh? Yang slide yang di atas Miss. Iya, jadi yang di nomor 2 ini kan, Mbak, saya scroll lagi ya. Nah, di sini kan ada yang kosong ya. Put a atau an titik-titik over the cotton ball and check the patient feels okay. Nah, letakkan sebuah titik-titik di kapas bulat dan cek kondisi pasien dalam keadaan baik-baik saja. Nah, di sini diisi juga kolom yang sesuai itu apa dari poin nomor 1 tadi. Nah, di sini udah dijelasin kan, di sini alat-alatnya apa aja, alat-alat kesehatan yang digunakan untuk mengambil sampel darah, kemudian dilengkapi ke poin nomor 2 ini. Alat yang dipakai itu yang sesuai dengan tindakannya itu yang mana. Nah, udah dicocokkan, kemudian disusun lagi menjadi tahapan taking a blood sample, tahapan dalam mengambil sampel darah. Sampai sini paham? Iya Miss, paham Miss. Makasih Miss. Oke, siap. Yang lain ada tanyakan lagi? Ada ya? Oke. Berarti poin yang dikerjakan itu di nomor 1 tadi yang mengurutkan ini, poin 2 sama di poin nomor 4. Oke. Nanti poin yang tadi saya kirim ke grup juga sama untuk reminder tugas-tugas teman-teman yang belum dikumpul ke saya. Oke? Nanti masuk, nah ini kan lupa password ya Bu ya. Nanti kan berarti masukin email yang Ya, oke. Jadi untuk meeting hari ini saya end for now. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss. You're welcome. Saya end meeting ya. Iya Miss. baik akunnya ya Bu ya. Baik, 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 baik Bu, baik, 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 baik Bu, baik Bu, baik Bu, terima kasih Bu infonya. Hah? Hmm? Hmm? Siap, 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 siap Bu, siap, siap. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Udah Pak.